ini adalah orang-orang pilihan-Nya Tuhan. Kami datang dengan segala macam, dari segala macam latar belakang, dari segala macam masalah yang kami bawa. Kami juga datang Tuhan dengan penuh kerinduan akan berjumpa dengan-Mu ya Bapa. Makasih Tuhan, biar Engkau Allah satu-satunya yang kami sembah di tempat ini. Thank you Jesus. Mari silakan duduk
Jesus be the center of my trust, and every knee will bow, and every tongue will confess in you, Jesus. Jesus, come on, sing Jesus. Jesus, Jesus, call your name, Jesus. Jesus, 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 oh Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you're the center of my Thank you Tuhan buat hari ini Tuhan. Thank you kalau kami boleh sembah Engkau Tuhan. Yes. Kami boleh nikmatin hadirat Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin dengar Tuhan firman-Mu, kami ingin dengar sesuatu yang baru daripada Engkau Tuhan. Hari ini kami mau belajar dari lagu ini Tuhan. Kami ingin jadikan Engkau Tuhan center dari hidup kami Tuhan, pusat dari kehidupan kami Tuhan. Jadikan setiap telinga yang hari ini datang Tuhan, telinga seorang murid Tuhan, buat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, belajar sesuatu, dapat sesuatu, tidak datang untuk rutinitas Tuhan. Thank you Tuhan, dan sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Berkati aku Tuhan, biarlah Tuhan bibir lidahku Tuhan semua keluar daripada-Mu Tuhan, bukan untuk egoku sendiri Tuhan. Thank you Tuhan, di dalam nama Yesus semua yang kita sama-sama katakan amin. Tuhan ya Tuhan. Shalom. Apa kabar? Bentar ya, promo. Oke, hari ini gue pengen sharing soal conquer yourself. Temanya udah kalian lihat ya di IG, terus di minggu lalu juga sempat dibawain ya. Conquer yourself artinya apa? Menaklukkan diri sendiri, betul? Tapi gue gak pengen mulai dari situ, gue pengen mulai dari satu kata. Katanya agak jauh sih, katanya itu adalah kebenaran. Siapa yang di sini pengen jelasin kebenaran itu apa? Ada gak? Tentu tidak ada ya. Suatu perbuatan yang sia-sia. Nah, gue baca beberapa literatur tentang definisi dari kebenaran itu sendiri. Jadi, kebenaran itu ternyata, kalau kalian teliti, itu tiap ahli itu punya artinya masing-masing. Tiap ilmu pengetahuan punya artinya masing-masing. Tapi kalau gue deskripsikan, setelah gue baca beberapa, itu artinya tuh bisa gue singkat tuh jadi kebenaran itu adalah sesuatu yang benar apa adanya kayak gitu. Bingung ya? Gue lihat muka-muka orang bingung sih. Iya, jadi sesuatu yang benar apa adanya kayak gitu. Gue kasih contoh gini. Kalian semua pernah nonton ini gak? Film misteri tentang detektifan gitu. Pernah ya? Pernah gak sih? Gue gak salah. Pernah kan? Pernah ya? Nah, kalau kalian nonton film itu gimana? Kalian pasti kayak aneh-aneh gitu kan? Siapa nih pembunuhnya? Misalnya, pada kenal WNI gak di sini? Gak kenal ya?
Misalkan Wali mati nih, amin ya. Misalkan mati, ya misalkan dia mati nih. Terus kalian akan cari tahu nih siapa yang kira-kira bunuh Wali nih, ya kan? Terus kalian setelah nonton filmnya ada beberapa skenario, terus kalian kayak, wah kayaknya yang ini nih, kayaknya kenal Hizkia? Kayaknya Hizkia nih pembunuhnya nih. Jangan merasa gitu bro. Ya, jangan pengen bunuh dia juga, ya. Misalnya Hizkia, kalian kayak, wah Hizkia nih pasti yang bunuh nih, ya kan? Terus makin jalan film, wah kayaknya plot twist nih, nggak mungkin nih, kayaknya bukan Hizkia deh. Ntar pun hidup siapa ya? Itu siapa sih? Grace ya? Grace ternyata nih. Kalian menganggap kayaknya bukan Hizkia deh, kayaknya Grace yang bunuh deh. Wah ini udah pasti Grace nih, ini udah ceritanya udah menit 5 menit sebelum film berakhir. Tapi ternyata pas kalian nonton sampai habis, plot twist. Ternyata yang bunuh bukan Grace. Yang bunuh ternyata gua misalnya gitu ya. Amin, ini cuma skenario. Kalian belajar sesuatu gak? Kalian bisa tahu suatu kebenaran itu cuma di ujungnya nanti. Kita manusia tuh nggak pernah tahu ujung kebenaran itu seperti apa. Hari ini kalau kita belajar dari Alkitab dan semua orang bilang, yuk kita belajar dari kebenaran, kita belajar dari Alkitab. Karena di Alkitab sudah tertulis, sudah lengkap semuanya, dan itu isinya sudah kebenaran yang terjadi di masa lampau. Tapi hari ini emang kita tahu kebenaran yang terjadi dalam hidup kita? Kita nggak tahu guys. Permasalahannya manusia yang sering terjadi adalah, maaf ya bos komuner mandir. Nah, yang sering terjadi adalah manusia tuh suka beda ini, suka bikin benar dan salah. Nggak salah sih, gue nggak menyalahkan itu. Gue juga kadang-kadang yang benar tuh gini, yang salah tuh gini gitu. Tapi kalau lu bikin semua hidup benar salah, lu bikin semuanya yang benar tuh harusnya begini, yang salah tuh begini. Gue sih tahu ya, apa yang menurut gue benar, belum tentu menurut lu benar. Benar gak? Dulu dibilang kalau worship kita harus sekuat tenaga, tapi ada yang bilang kalau worship kita harus santai, khusyuk. Jadi yang benar yang mana? Itu cuma simple aja yang jadi di gereja. Coba dong kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam pertemanan, ya kan? Jadi yang benar yang mana, yang salah yang mana? Nah makanya tuh gue paling males sampai hari ini ya kalau berdebat sama orang yang kerjanya cuma cari benar dan salah. Karena nggak ada ujungnya. Bener gak? Lu yang dicari bukan solusi, tapi kebenaran. Maksudnya, ini yang bener tuh begini, lu tuh salah. Yang dicari pelaku salah. Gak ada ujungnya tuh. Bener gak? Benar. Mantap Putri. Salah. Nah makanya, cari itu solusi, bukan benar dan salah. Kebanyakan orang yang hidup punya banyak benar gitu ya. Ini yang banyak gua temui ya, itu hidupnya tuh kayak terkekang. Kayak punya Taurat dalam hidupnya. Hidupnya nggak fleksibel dan ribet. Dia tuh nggak cuma ribetin orang di sekelilingnya, dia ribetin dirinya sendiri juga. Tapi kok kita kan hidup dalam Tuhan harus hidup dalam sesuatu yang benar gak? Makanya kita ke gereja. Karena kita pengen belajar yang benar. Nah kita buka ayatnya. Ayatnya di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Nah, coba dibaca. Bisa berit? Ini udah sering dengar banget sih ayat ini. Bentar ya, sorry. Yaudah gue bacain aja ya. Judulnya itu hidup menurut daging dan roh. Ini udah sering banget sih kalian dengerin. Tapi sebenarnya ini ayat ya, itu nyerem loh. Nyerem lagi bahasanya. Serem. Nyerem bahasa apa ya? Hidup menurut daging dan roh ini tuh serem loh. Ini gue bacain ya. Di ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Tuhan tuh pengen hidup kita tuh di dalam roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Manusia itu punya dua-duanya, roh dan daging. Tahu ya kan, pasti bisa bedain lah yang daging yang mana, yang roh yang mana ya. Sejauh ini gue rasa kalian cukup bisa membedakan. Susah kan kadang-kadang kan? Kadang pengen buat baik, tapi dalam hatinya masih jahat. Ya, ini ketawa-ketawa sendiri nih. Aku sekali itu kok. Lanjut ya.
Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu, waduh, ini pasti yang baca gemeteran. Coba baca ya. Percabulan. Percabulan pertama. Kedua, kecemaran. Hawa nafsu. Penyembahan berhala. Jarang sih kayak penyembahan berhala sekarang ya. Yang gak disadarin banyak. Sihir juga jarang. Perseteruan nih, perseteruan. Siapa yang sukanya bikin berantem mulu. Sama perseteruan, perselisihan. Iri hati. Amarah yang doyan marah-marah. Kepentingan diri sendiri. Atau bisa dibilang egois. Percideraan. Percideraan tahu gak? Suka bikin orang cedera. Suka mukulin orang. Siapa tuh yang suka mukulin orang? Ini dia. Roh pemecah. Ya, yang suka kayak kalau lagi ngumpul. Gue sih gak pengen ngomongin orang sih. Gak pengen gue ngomongin. Tapi lu tahu gak sih? Iya, pancing terus. Ya. Lu tahu gak sih? Enggak tahu sih. Gak tahu kan? Lu mau tahu gak? Tapi gue gak mau ngomongin orang sih. Aduh. Kedengkian. Kemabukan, pesta pora aja bahkan keinginan daging. Dan, lanjut ya. Dan sebagainya, kalian tambahin sendiri dah. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekarang angkat tangan, siapa yang dia tadi berasa itu dosa gue? Tidak ada yang aku? Aku ada di situ tadi. Makasih yang sudah jujur. Tapi buat apa kita ada di sini? Kita nggak ada yang dapat bagian dari kerajaan Allah loh. Gimana kalau kita pulang? Susah kan? Sedangkan Tuhan minta kita hidup dalam roh. Tapi kita barusan ada di situ. Terus gimana nih kok? Kita lanjutin dulu ya. Ini ayat yang sering kita dengar. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 buah roh. Gue kasih ngerti ya konsepnya ya. Buah roh itu dihasilkan. Buah roh itu nggak kalian brojol dari rahim ibu kalian punya. Kok hidup aku tuh penuh dengan kasih? Ya itu orang tua lu yang mengasihi lu. Lu kan mengasihi temen lu. Kok hidup gue tuh penuh sukacita? Iya karena keluarga lu mungkin sekarang enak-enak aja. Kita kupas lebih dalam. Itu kasih. Sekarang sukacita damai sejahtera. Ada orang, pernah lihat di IG gak? Lihat di IG atau di TikTok gitu yang bikin, bacanya meme atau meme sih? Meme ya. Meme yang kehilangan 12.000 dia sampai nangis-nangis. Pernah lihat? Aduh, gue gak bisa munculin, gue gak siapin. Tapi paham gak, itu anak SD kehilangan 12.000, dia nangis-nangis. Tapi ada seorang pengusaha hilang 100 juta, dia tenang-tenang aja. Itu buah roh. Saat lagi ada masalah, kalian bisa tetap damai sejahtera dan sukacita. Itu buah roh. Lanjut. Kesabaran. Ada yang katanya, ya sabar Tuhan, tapi dalam hati dipendem. Itu sabar bukan? Bukan. Sabar yang sebenarnya itu ketika kalian dijahatin sama orang pun kalian ngerasa ya udah aja. Dikhianatin sama orang ya udah aja. Toh dia yang jahat, dia yang dosa sama gue. Kemurahan, ngeliat orang susah, teman susah, bantuin gak? Ya, aku bantuin dalam doa ya. Doa itu bagus, doa itu manjur. Tapi seringkali jadi jalan pintas, jalan keluar gitu. Temen lagi buat duit, dibantu doa. Kan gak cocok ya? Gak cocok ya? Kebaikan. Ya semua manusia baiklah pada dasarnya. Pasti tapi ada jahatnya. Terus selanjutnya itu adalah kesetiaan. Wah.
Kesetiaan nih, apalagi dalam hubungan. Gue tuh suka bingung sama teman gue. Beberapa teman gue. Ini ada satu teman gue punya adik, selingkuhannya 4. Gue tanya dong ke dia, cara adek lu menghandle-nya gimana? Satu cewek aja udah ribet, ini 4. Maaf ya, gue bukannya seksis ya, tidak menghina gender ya. Tapi gue ngomong, kan ngurus satu manusia susah ya, ini bisa 4. Guys, kesetiaan itu dilahirin. Kesetiaan itu enggak kalian lari, wih gue tuh orangnya setia. Enggak, setia itu proven, terbukti. Enggak cuma sama pasangan, sama temen, semua. Dan gue bersyukur hari ini ada teman-teman gue yang ngajarin soal kesetiaan ini. Lanjut, kelemah lembutan, bahkan ternyata jadi manusia tuh jangan kasar. Ya, yang suka mukulin orang, yang suka teplak-teplak. Ini gue lagi ngomongin diri sendiri sih. Dan yang terakhir penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lanjut. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tapi permasalahannya adalah, kan tadi perbuatan daging tuh masih ada di kita. Gimana dong kok? Kita semua angkat tangan tadi loh. Yang gak angkat tangan, gue juga yakin tuh dalam hatinya angkat tangan. Gak mungkin gak yang ada yang gak ada, itu gak mungkin. Jawabannya ada di mana? Jawabannya ada di ayat sebelumnya. Di ayat 18. Bentar ya, minum dulu. Nih. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ternyata Tuhan tuh bukan ngomongin, kalian tahu hukum Taurat kayak gimana? Hukum Taurat tuh hukum yang fix. Jangan membunuh. Mata ganti mata. Zaman dulu. Hukum yang fix, yang benar tuh kayak gini. Tapi Tuhan ngajarin di perjanjian baru. Hidup dipimpin oleh Roh, bukan hidup di bawah hukum Taurat. Karena kenapa? Manusia tuh pasti jatuh ke dalam kedagingannya. Bahkan di ayat awal-awal Tuhan udah bilang keinginan manusia itu semua jahat. Oleh karena itu, kita nentuin semua benar dan salah, itu gak ada ujungnya guys. Kita akan, mau bagaimanapun hebatnya kita tuh gampang tersandung sama yang namanya dosa. Tapi kita tidak bisa mengajarkan hal itu. Kita harus belajar dipimpin hidup dalam Roh. Caranya gimana kok hidup dipimpin dalam Roh? Nah ini yang sering jadi pertanyaan ya. Caranya gimana kok? Kalau dulu kita sering dengar belajar dengar suara Tuhan gitu ya. Mungkin kita nggak bisa dengar suara Tuhan audible, dengerin dari telinga nggak bisa ya langsung. Tapi gue percaya Tuhan tuh ada dalam kita, di hati kita. Bener ya? Bener ya? Tuhan tuh ada di dalam hati kita. Hati nurani yang Tuhan kasih ke kita, itu ada di kita. Terus cara dengerinnya gimana kok? Nah, gue kasih ilustrasi gini. Kalian punya orang tua ya? Minimal kalian kalau misalkan tidak bersama orang tua kalian sama pengasuh kalian lah di sini. Atau kalian punya teman dekat gitu ya. Sekarang gue tanya. Siapa ya? Owen. Owen, suara emak lu gimana? Iya, perempuan ya. Cempreng misalnya ya. Berapa frekuensinya, berapa gigahertz gitu ya. Waduh, detail banget. Tahu gak? Nggak bisa tahu, dia jelasin begitu gue bisa tahu gak? Nggak bisa gengs. Jadi kalau lu pengen belajar bener-bener, lu bisa kenain hatinya Tuhan di dalam hati lu, kalau lu udah doa, dapat sesuatu ditaruh di hati lu lakuin. Bukannya lu diemin, gimana lu mau tahu yang mana hikmatnya Tuhan atau bukan? Karena hidup dalam Tuhan itu, dalam Roh itu, bukan cuma sekedar teori. Lu harus praktek guys. Harus praktekin. Kalau enggak akan bisa. Hikmat Tuhan itu tuh aneh banget. Coba kita tarik ke masa lalu deh. Oke, kalau kita dengar, yuk kita harus dengan cara yang berhikmat. Harus dengan cara yang baik kalau menyelesaikan masalah.
Ya kan? Ayo yang sabar. Gue kasih tahu, zaman dulu Tuhan gak suka sama bangsa, diapain? Dihancurin bangsanya. Ibaratnya lu gak suka sama temen lu bunuh. Tuhan cinta sama bangsa Israel. Dikasih tanah Kanaan, seluruh bangsa di tanah Kanaan dibunuh semua. Apakah terdengar berhikmat? Gue kasih contoh lain. Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, benar? Mati untuk kita semua, untuk nyelamatin kita. Padahal di awal Tuhan udah bilang, seluruh keinginan manusia itu jahat. Hati manusia itu jahat. Tapi dia tetap datang, ibaratnya dia bunuh diri, supaya darahnya bisa jadi penebusan, supaya secara hukum roh, dia bisa kuat gitu, untuk, apa ya sebutnya ya, nyelamatin kita. Itu tuh ibaratnya tuh kayak apa? Lu punya temen, lu tahu temen lu jahat, tapi masih lu tolongin. Kalau kata temen lu kan, bego ya, aduh kasar banget. Maaf. Itu kan, tapi kan, ini lu tit banget gitu kan. Ngapain lu tolongin temen kayak gitu? Itu yang Tuhan lakuin. Apakah terdengar berhikmat? Kagak. Oleh karena itu semuanya, kalau mau hidup dalam Tuhan, itu nggak ada Taurat. Kalian akan belajar kebenaran langsung dari Tuhannya. Praktekin tiap hari. Contoh lain, kayak misalkan Tuhan nggak suka sama bangsa saat zamannya Nuh. Diapain seluruhnya? Dikirim air bah kan? Nuhnya diselamatin. Habis itu Tuhan bilang apa? Aku menyesal. Itu kan sama aja kayak lu habis putusin cewek terus lu bilang, aku menyesal mutusin kau. Padahal kan Tuhan tahu segalanya. Bener gak? Tapi setelah kita baca Alkitab, kita tahu ternyata bangsa itu adalah bangsa-bangsa yang jahat. Bangsa-bangsa yang ngaco hidupnya. Yang gak mau dengerin Tuhan. Yang selalu nyakitin hati Tuhan. Tuhan gak mau bangsa-bangsa di bumi makin tercemar. Jadi mau gak mau dia punya pilihan lain. Pilihan satu-satunya itu dimusahin semuanya. Dan kita tahu kebenarannya setelah kita baca Alkitab. Tapi kehidupan kita hari ini, kita nggak pernah tahu ujungnya kayak gimana. Gitu loh. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Jadi ada ayat terakhir yang sama sekali nggak nyambung sama ayat sebelumnya. Di ayat 26. Boleh tunjukin? Bisa ditunjukin? Nih, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini kan nggak nyambung sama sekali. Orang tadi bahas daging sama roh, tiba-tiba yang dibahas ini. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah ini, kebiasaan orang-orang yang punya banyak list kebenaran. Jebret sampai bawah gitu ya. Apapun ditentang, kerjaannya saling mendengki. Ini Tuhan udah peringatkan. Oleh karena itu, hiduplah dalam Tuhan. Lu hidup dalam Tuhan, lu akan lihat semuanya beda. Ada masalah, buah roh lu akan tumbuh. Kalaupun lakuin salah, lu akan sadar, lu bertobat, lu belajar dari situ. Kalau lu hari ini ada salah, ada kekurangan, lu ngelakuin lagi dan lagi, ya mungkin Tuhan udah bohwat kali. So apapun yang kalian lakukan hari ini, kalau kalian mau hidup dalam kebenaran, jawabannya cuma satu. Terus pimpin, minta Tuhan pimpin. Terus bangun koneksi sama Tuhan, cuman itu jalannya. Mau kalian belajar dari pembicara tiap minggu, kalau kalian punya head dan kalian belajar sama head kalian tiap minggu, itu tetap kalian masih belajar sama manusia. Karena someday seharusnya kalian berjalan sama Tuhan itu sendiri. Yuk, gak udah? Pemusik?
Menurut gua lagunya pas banget hari ini. Kita tutup dengan lagu. Judulnya apa tadi? Jesus be the center of it all ya. Ya. Yuk, kita tundukkan kepala kita. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus be the center of it all. Oh, Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Yuk, semuanya boleh bangkit berdiri. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart, To the heavens, Jesus be the you, Jesus Christ. you. Yes, it's all about you. From my heart, To the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. ya Rabba sikaba Dan Tuhan, hari ini semua yang dengar firman-Mu Tuhan, hamba terbatas Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang Tuhan hari ini yang mau belajar Tuhan, yang mau belajar dipimpin oleh Roh Tuhan. Yang mungkin udah jauh dari Roh-Mu Tuhan, dia ingin kembali ya Tuhan. Tuhan tarik hatinya lagi ya Tuhan. Kau turunkan kepada setiap mereka ya Tuhan. Ayo teman-teman, kalau kalian benar-benar pengen ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau dipimpin lagi sama Engkau Tuhan. Tuhan aku mau dipimpin lagi sama Engkau Tuhan. Aku berdosa, aku lemah Tuhan. Karena buah gak bisa tumbuh Tuhan kalau gak ada yang nyiremin Tuhan. Kami semua di sini cuman benih Tuhan. Cuman pohon yang gak berbuah Tuhan. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Katakan dari hati kalian. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you.
Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart, to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart. Once more teman-teman, katakan dari hati kalian. Katakan apa yang kalian katakan sama Tuhan. Katakan apa yang menjadi beban dalam hidup kalian sama Tuhan. Jesus be the center. Yes, it's all about you. From my heart. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur atas firman-Mu siang hari ini. Biar apa yang Tuhan berikan boleh tertanam dalam hati kami. Dan boleh berbuah di kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami menerima setiap firman-Mu dalam hari ini ya Bapak. Kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama katakan. Amin, amin. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala katakan. Sebab Tuhan besar, kesehatan kunci, lebih dahsyat dari segala Allah. Teman-teman saja sing. Adi, Tuhan berikan suara-suara yang lebih lagi teman-teman. Sebab Tuhan. Tuhan, boleh bangkit berdiri. Yuk angkat kedua tangan kalian. Biarlah Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, hari ini Tuhan dapat berkat-Mu Tuhan, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Biar segala apapun yang sedang mereka kerjakan semua dibuat berhasil ya Tuhan. Dari sekolah, kuliah,
bahkan sampai pekerjaan, keluarga, dan segala-galanya Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin.